Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Seberes mendaki Rinjani, gue masih dengan Adimas, seorang teman yang gue kenal dari YouTube, melanjutkan hari keempat di Sembalun untuk tektok ke merbabunya Sembalun, alias Bukit Anak Dara, 1923 mdpl via Tanjakan Cinta. Perjalanan kita mulai ketika pagi hari bangun dengan pemandangan yang ajib dari balik pintu penginapan, dan sebelum berangkat kita sempetin sarapan soto daging khas Lombok buatan Bukades, biar ada pondasi. Setelahnya kita izin meminjam motor ke Pakades buat ke base camp Tanjakan Cinta. Kita pun melaju seiring maps mengarahkan jalan menuju base camp. Sembalun pun cukup dingin men di pagi hari, tapi pemandangan sekitar gokil sih. Dan akhirnya kita pun sampai di base camp. Kita pun memarkirkan motor sekalian mengurus persimaksian. Kita sudah di parkirannya Bukit Anak Dara. Kita akan menaiki Bukit Anak Dara yang kita start di ketinggian 1200. Bismillah, masih bareng Adimas, si jaket merah. Ketika persimaksian kelar, kita pun memulai pendakian dengan kaki yang masih lumayan pegal sehabis melewati jalur toreannya Rinjani kemarin. Trek pertama kita akan mencapai jalur setapak yang gak terlalu miring dengan kontur tanah yang sekitaran masih ladang warga men. Muka masih hitam karena habis kemarin nanjak Rinjani, langsung menghitam. Tapi gak apa-apa, gak bajol dari Rinjani. Dan karena kita belum masuk hutan, jadinya vegetasinya belum tertutup, alias hanya ada beberapa pohon aja nih di jalur. Dan kita pun menjumpai gapura bertuliskan Gunung Anak Dara 1923 mdpl via Tanjakan Cinta, dengan warung yang sedang tutup dan loket yang kosong. Karena kita sudah daftar simaksinya di parkiran, jadilah kita tetap melaju ke atas menuju pos 1. Jalur setelah gapura kita mulai memasuki hutannya Bukit Anak Dara nih, dengan trek yang mulai menanjak yang tanjakannya lumayan pedes men. Treknya pun berkontur tanah kering berakar yang agak berpasir dan vegetasi pepohonan yang gak terlalu tinggi, yang terkadang pemandangan Rinjani di belakang juga kelihatan men. Sumpah cantik banget sih pemandangan Rinjani dari Bukit Anak Dara ini. Kita pun nanti akan melalui dua pos, yaitu pos 1 dan pos 2. Dan untuk kalian yang mau ngecamp, lahan campnya tersedia di pos 2 dan juga di puncak. Dikarenakan nanti di sana ada dataran yang lumayan lapang, apalagi pemandangannya terbuka men. Jadi cocok banget nih buat ngecamp sambil lihat pemandangan Gunung Rinjani dan Desa Sembalun. Gila men, udah mulai menunjukkan pedes-pedesnya nih. Gokil. Treknya lumayan pedes sih. Jadi awal-awal hutan ini seperti yang dibilang teman-teman YouTuber yang udah pernah kesini, emang agak pedes di hutan, tapi di atasnya nanti bagus. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Di pos 1 cuma ada plang dengan lahan yang gak terlalu luas. Dan ini adalah batas hutan dan punggungannya men. Karena sehabis dari pos 1, trek akan mulai terbuka. Kita sempetin istirahat dan gak lama kita pun lanjut lagi menuju pos 2. Tinggian 1500 sekian di pos 1. Masih lanjut ke puncak. Bismillah. Jalur berubah menjadi punggungan yang mana kanan kita langsung jurang men. Kalian mesti hati-hati banget sih kalau lewat sini. Di awal treknya masih landai, tetapi setelahnya trek berubah menjadi tanjakan vertikal alias tanjakan yang miring habis, dengan kontur tanah berdebu pasir gitu. Pemandangannya pun mulai terbuka dikarenakan sudah melewati batas hutan. Lihat Rinjani begitu gagah dan pemandangannya bener-bener ajib banget men. Desa Sembalun dan bukit-bukit sekitarnya membentuk landscape yang ciamik. Di depan juga terlihat puncak Bukit Anak Dara ini yang mirip kayak Sabana Merbabu di Swanting. Gokil sih view-nya. Di trek beberapa tanjakan pun lumayan curam, dengan trek yang berbatu dan terdapat beberapa tali webbing dan juga pagar pembatas, yang mana bawahnya langsung jurang gitu men.
Pokoknya lu mesti hati-hati banget dah. Jalannya cukup tipis dan ditambah lagi banyak pendaki turun dari atas. Jadi debu dari pendaki turun juga menjadi rintangan di trek. So kalau kalian kesini wajib sih pakai masker atau buff biar pernapasan aman. Dan akhirnya gue pun sampai di pos 2. Terlihat beberapa tenda teman-teman pendaki dan juga gapura tanjakan kita yang ikonik. Di sini terdapat lahan yang cukup luas untuk ngecamp, sekiranya muat 10-15 tendaan. Gue pun langsung lanjut menuju puncak dan terlihat di depan jalur menuju puncak cantik abis men. Gak salah sih Bukit Anak Dara ini dijuluki merbabunya Sembalun. Bener-bener mirip trek di Sabana Suanting men. Pemandangan sekitar pun juga jadi lebih luas men, apalagi cuaca lagi cerah pol. Jadinya pemandangan Rinjani yang gagah, desa Sembalun yang cantik, dan bukit-bukit sekitar yang eksotis menjadi perpaduan yang ajib banget men. Untuk trek masih tanah berpasir dengan vegetasi yang terbuka dan kemiringan yang sedang sih. Ya masih enak lah di kaki. Cuma karena stamina gue belum full karena sehabis ke Rinjani kemarin, jadinya lumayan bikin gue ngap men. Ya tapi oke lah, karena break di trek sambil lihat views cantik ini, gokil habis sih. Masih menuju puncak. Dikit lagi sih insya Allah. Semangat. Dan akhirnya gue pun sampai nih di puncak Bukit Anak Dara 1523 mdpl. Di puncak terlihat Adimas yang duluan sampai. Dan terlihat di puncak ada lahan yang lumayan luas untuk mendirikan sekiranya 20 tendaan lah. Puncak Anak Dara, puncak kedua di Sembalun. Mantap. Gue pun bertemu Mas Umar Saifuddin dari Lombok, yang mana dia sedang trail run di sini. Dari Selau, cuma aslinya Jawa. Gue pun nyempetin istirahat dan ambil beberapa foto dan video untuk mengabadikan momen. Terima kasih Sembalun. Terima kasih Puncak Anak Dara dan Rinjani. Setelah pos menikmati puncak, gue pun turun. Dikarenakan Mas Bayu driver yang mengantar kita ke Sembalun kemarin sudah standby di rumah Bukades untuk mengantar kita pulang ke Bandara Praia. Menuruni lagi jalur Punggungan Naga yang pemandangannya ajib parah men. Sampai akhirnya kita pun sampai lagi di pos 2. Dari pos 2 kita pun melaju lagi menuju pos 1. Gue pun cukup perlahan menuruni trek ke pos 1 ini. Karena treknya lumayan curam dan licin men. Mana bawahnya langsung jurang lagi. Kalau kepleset bisa beda alam ini. Dan akhirnya gue pun sampai lagi di pos 1. Dari pos 1 gue pun lanjut lagi. Dan sampai akhirnya kita pun sampai di Gapura dan warung yang sekarang udah buka nih. Kita pun nyempetin beli yang seger-seger. Setelahnya lanjut lagi menuju parkiran. Kita sempet nyasar nih saat menuju parkiran. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai lagi di parkiran setelah bertanya ke warlock. Dari parkiran kita melaju lagi ke penginapan alias rumah Bukades. Dan sampai penginapan kita pun bebersih, mandi, dan prepare beberes buat pulang ke Jakarta. Kita pun pamit ke Bukades dan Pak Kades dan Mas Bayu pun sudah ready untuk mengantar kita. Dan kita pun pulang kembali menuju Bandara Praia Lombok untuk terbang ke Jakarta. Dan sesampainya di bandara, kita pun langsung ke loket bagasi. Setelahnya kita langsung menuju ruang tunggu untuk menunggu panggilan masuk ke pesawat. Wih, ke Jakarta. Setelah panggilan pesawat sudah tiba, kita langsung menuju pesawat. Sumpah sih deg-degan lagi nih pas pesawat mulai take off meninggalkan Pulau Lombok. Sumpah masih berasa mimpi sih bisa ke Lombok dan naik pesawat pula. Bakalan kangen banget nih sama suasana di sana. Dan alhamdulillah pesawat landing dengan smooth di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita pun sampai di Jakarta lagi tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Pokoknya mendaki Rinjani dan Bukit Anak Dara dan bisa naik pesawat ke Lombok. Berasa mimpi banget men. Gokil!